Jadi aku mohon kepada kalian jangan samakan aku dengan siapapun, jangan samakan aku dengan siapapun yang kalian kenal ya. Karena aku punya cara sendiri dan aku juga belajar. Hmm, ho, ho, ho. Oh. Hmm, eh, ho, ho, ho. Halo temanku semuanya, selamat datang kembali di saluranku. Ya temanku, jadi hari ini sesuai seperti yang aku bahas kemarin, kita sebenarnya harus menjaga alamnya jika kita peduli dengan satwa yang ada di tempat tersebut. Maupun primata, mamalia, reptil, amfibi, dan beberapa burung-burung indah di alam. Contoh halnya seperti ini. Hey, Lela. Ini adalah pohon matoa. Pohon matoa ini adalah makanan alami beberapa satwa-satwa di hutan. Dan buahnya rasanya manis sekali. Dan buahnya ini harganya cukup mahal. Karena buah matoa ini memiliki berbagai macam rasa. Dan baru saja saya tanam di sini, ada beberapa tanaman yang nantinya kita bisa tanam. Seperti Ficus variegata, jambu kristal, dan beberapa buah-buahan dan beberapa fikus untuk bahan edukasi bahwa seharusnya pohon seperti ini bisa ada di hutan tempat mereka tinggal. Gunanya untuk apa? Selain untuk menyumbang atau mensuplai oksigen dunia, buah-buah ini juga menahan para primata tidak turun ke pemukiman manusia. Nah, di sana ternyata setelah aku pelajari beberapa tanaman-tanaman yang bisa ditanam kembali di tempat yang membutuhkan, ada beberapa bibit tanaman matoa. Ya, matoa ini sudah sangat jarang sekali kita temui. Ternyata di sana, hey Lela, lihat Lela. Sini Lela Ruby. Ayo Lela Ruby. Hey, hey, hey. Lela Ruby. Nah, beberapa tempat ini sebagiannya sudah saya rapihkan, rumputnya sudah saya kurangi ya. Nantinya perlahan kita akan bersihkan sebagai tempat edukasi beberapa tumbuhan lokal yang bisa kita tanam kembali dan apa saja fungsinya untuk kita gunakan di alam. Hei, Lela, sini Lela, Lela, yuk Lela. Lela, hei Lela Ruby. Halo Lela. Dia masih bingung ya. Nah seperti inilah ya. Sayang, ayo Ruby. Nah jika yang kalian lihat di video para kru bajak laut dengan Mega, tidak ada hal buruk terjadi karena itu masih dalam pengawasanku. Bayangkan jika itu adalah monyet-monyet liar dan bertemu monyet yang dipelihara oleh manusia dengan waktu yang cukup lama dan tidak melalui proses tahap rehabilitasi yang cukup baik ya, dan tanpa ada pendataan saat pelepasan seperti apa saja tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di tempat tersebut, bisa dipastikan para monyet itu bertemu dengan monyet liar di hutan. Yang terjadi adalah monyet peliharaan dan monyet yang sudah lama di hutan akan bertengkar. Dan sudah dipastikan monyet yang sudah dipelihara manusia sejak lama tidak memiliki keterampilan yang cukup baik untuk bertahan di wilayah tersebut. Jadi seperti itu temanku. Nah, salah satunya cara untuk kita menyelamatkan mereka, peduli dengan mereka, dengan membatasi mereka agar tidak bertemu dengan manusia, yaitu kita cukup menjaga hutannya. Nah,
kemarin ada di sana. Ya. Nah, seperti ini. Ayo Ruby. 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 Ayo Ruby. Yuk, sini Ruby. Ayo kita langsung ke sini saja. Seharusnya Ruby bisa menghampiriku. Ayo sayang. Ayo. Nah. Oh, ayo sini, ayo, bisa nggak? Ayo Ruby. Ayo. Sepertinya perlu kita jemput ya Rubinya. Aish. Ayo Ruby. Ayo sayang. Nah. Jadi aduh. Ini seperti yang kalian lihat di depan, ini ada bibit pohon matoa. Matoa ini bibitnya ada 2. 1, 2. Di sini juga kita menemukan satu pohon Ficus calosa. Pohon ini juga nanti akan kita pindahkan ke tempat pembiasan untuk kita tanam. Karena Ficus calosa ini juga tanaman yang berfungsi untuk makanan alami para primata juga. Nah, ini Ficus calosa ini sangat berguna sekali untuk kita ya. Kondisinya sudah terdapat semak belukar gini, kita bisa temui beberapa tumbuhan alami untuk pakan para primata. Nah, di sini juga ada pohon jambu biji ya. Pohon jambu biji ini kalian juga pasti paham ya. Pucuk daunnya ini bisa buat obat diare dan buah-buahannya sangat penting sekali untuk makanan para mamalia di alam, terutama untuk monyet ya, monyet ekor panjang, monyet ekor babi. Dan bibit tanaman jambu biji ini ternyata banyak sekali kita temui di sini, tumbuh liar. Biasanya kenapa para tumbuhan ini bisa tumbuh di tempat ini dengan sangat subur? Biasanya hewan seperti musang yang aktif di malam hari, mereka suka memakan buah-buahan yang matang. Lalu buah-buahan itu dimakan, lalu dicerna, proses dikeluarkan melalui kotoran. Kotoran itu terdapat banyak biji-biji yang tidak terurai di lambung. Nah, timbullah beberapa bibit tanaman seperti ini. Sama juga seperti monyet. Monyet memakan buah-buahan, lalu ada bijinya yang tidak dimakan, mereka buang begitu saja dan menumbuhkan tanaman baru. Sangat disayangkan jika monyet ekor panjang atau monyet ekor babi sering sekali diburu, karena mereka sangat berperan penting untuk regenerasi hutan kita yang seharusnya terjaga dengan baik. Nah, jadi seperti itu temanku ya. Di sini kita juga bisa menemukan pohon mangga ya. Tempat ini sudah tidak terurus ya. Kalian bisa lihat sekeliling banyak rumput-rumput tinggi yang jelas ini tidak diurus sama sekali ya. Tapi terdapat beberapa bibit buah-buahan. Nah, ini mungkin bijinya dibawa oleh musang ya, atau hewan-hewan yang memakan buah tersebut lalu bijinya jatuh di tanah ini. Bisa juga kelelawar memakan buah tersebut lalu menjatuhkan bijinya dan menumbuhkan pohon seperti ini. Itulah peran penting para hewan di alam liar. Kalian bisa lihat itu Ruby, dia bermain sendiri ya. Nah, jadi di sini juga banyak terdapat bibit pohon mangga seperti ini. Nantinya bisa kita rescue, kita adopsi pohon mangga ini untuk kita jadikan stok pakan alami para monyet yang kita pelihara. Nah, jadi seperti itu temanku ya, ketika makanan alami mereka ada di hutan,
cukup, saya yakin konflik antara manusia dengan monyet itu bisa diminimalisir. Nah, seperti itu. Lihat. Hey, Ruby. Ayo, sayang. Ayo. Ayo. Kita jalan-jalan lagi. Jadi untuk saat ini kita sudah menemukan bibit matoa di sini, ada bibit ficus calosa, di sini juga ada bibit mangga, bibit tanaman jambu biji. Jadi beberapa tanaman tersebut itu bisa kita gunakan sebagai simulasi kehidupan mereka di alam, dan mereka bisa memakan buah tersebut ketika buah tersebut sudah mulai berbuah. Waktunya memang cukup lama, tapi ini adalah bentuk edukasiku, dan saya yakin di saluran manapun tidak pernah dibahas soal ini. Hanya fokus dengan pemeliharaan tapi tidak mendalami apa permasalahannya. Jadi seperti itu temanku. Alah, ayo. Wits. Nah, jadi seperti itu temanku. Di sini banyak bibit mangga juga ya. Nanti kita akan rescue. Iya. Itu kenapa beberapa orang tidak menyukai primata, terutama petani, karena ya seperti itu. Perilaku mereka itu merusak ya, merusak tanaman. Jadi selain mereka memakan hasil dari para petani menanam ya, beberapa buah-buahan mereka makan, mereka juga senang merusak beberapa tumbuhan yang terdapat di lahan pertanian. Nah, di sini juga kita menemukan pohon jambu air. Nah, pohon jambu air nanti kita akan cari bibitnya ya. Pohon jambu air ini sangat baik sekali untuk makanan alami para primata juga di alam. Dan kita juga menemukan apa? Ficus calosa. Ficus calosa ini adalah makanan alami para primata, terutama monyet ekor panjang, oa, dan juga bisa pastinya menjadi stok pakan alami untuk monyet ekor babi yang kita pelihara. Jadi ini luar biasa sekali ya. Tanpa kita sadari ada beberapa bibit tanaman di tempat ini. Coba kalian bayangkan, jika aku tidak belajar, jika aku hanya memelihara mereka, mereka itu lucu, mereka itu menggemaskan, lalu mereka aku berikan makan, dan seketika aku lepaskan mereka di alam, apa yang terjadi? Aku tidak tahu di dalam hutan tersebut ada tidak pohon yang aku jelaskan tadi. Ternyata tidak semua hutan, tidak semua yang terlihat hutan terdapat beberapa tanaman yang seharusnya ada di tempat tersebut. Jadi seperti itu. Jika tidak ada, mereka akan makan apa? Ya benar. Primata adalah hewan yang adaptif. Mudah beradaptasi di lingkungan barunya. Mudah beradaptasi di habitat asli. Apa itu? Seperti suara biawak. Jadi mudah beradaptasi di lingkungan baru. Tapi jika tidak ada makanan di tempat tersebut, yang terjadi adalah mereka turun kembali ke pemukiman manusia. Apalagi ketika kita tidak memahami beberapa banyak koloni monyet-monyet di situ, ada beberapa banyak koloni yang sudah tinggal lama di tempat tersebut, itu menjadi permasalahan baru untuk para primata. Lihat. Ruby memang tidak bisa diam. Dia banyak berinteraksi dengan pepohonan baru. Jadi aku mohon kepada kalian, jangan samakan aku dengan siapapun. Jangan samakan aku dengan siapapun yang kalian kenal ya. Karena aku punya cara sendiri. Dan aku juga belajar seorang diri, mencari beberapa orang-orang yang memang aku bisa pelajari ilmunya untuk bisa kita ajak kerjasama. Bagaimana cara kita bisa menyelamatkan satwa liar di alam, ya. Tapi kamu memeliharanya, tapi kamu harus tahu, mereka yang aku pelihara bukanlah dari hewan yang
tadinya sehat dan normal. Mereka memiliki kendala-kendala tertentu yang mengharuskan manusia sepertiku merawat mereka, menanganinya, mengobatinya sampai di tahap mereka sudah sehat seperti ini. Lalu apakah mereka sehat bisa kita biarkan begitu saja? Tidak bisa. Ya. Itu adalah bentuk tanggung jawabku untuk mereka bisa hidup lebih baik meskipun tidak di habitatnya. Oke, temanku. Nah, dia inilah terkadang aku menjadi punya mimpi. Seandainya aku memiliki hutan, akan kujaga hutannya dan aku akan jaga tempat tersebut untuk bisa melestarikan hewan-hewan yang seharusnya tetap berada di tempat tersebut tanpa ada kata bermasalah. Kalian bisa lihat luas tanah ini yang aku tinggali itu sekitar 4.000 meter. Tapi sayangnya tempat itu tidak akan bertahan lama karena ya pemilik tanah ya sudah mengingatkanku bahwa tanah ini dalam proses penjualan dan aku tidak mungkin bisa membelinya karena 4.000 meter bukanlah harga tanah yang murah, apalagi tanah di sini harganya cukup mahal sekali. Mungkin nantinya aku akan berpindah tempat lagi dan juga ya aku tidak bisa berkata banyak. Tapi aku akan tetap berusaha menabung untuk mendapatkan tempat baru. Tapi sebelumnya aku sudah mengingatkan ke depannya tempat ini mungkin akan beralih kepada orang lain. Karena sudah diingatkan sejak lama tapi aku tidak mau sering membahas ini. Nantinya kalian menganggap aku mau membeli tanah ini. Jadi mungkin cukup sekian video kita bersama Lela dan Ruby sebagai pemandu ekowisata hari ini. Semoga kalian memahami apa yang aku katakan. Aku hanya menitip pesan kepada kalian, jaga alamnya maka alam akan menjaga kita. Monyet bukan hewan peliharaan, melainkan monyet adalah petani alami di hutan. Video ini dibuat untuk pembelajaran, semua yang aku lakukan tentu juga dalam masa pembelajaran bersama orang-orang yang cukup profesional di kelas pengamatan. Oke, terima kasih temanku semuanya. Mungkin cukup sekian video yang aku buat di hari ini. Terima kasih yang sudah menonton di saluranku. Jangan lupa untuk kalian yang menyukai saluranku membahas tentang monyet ekor panjang, monyet ekor babi, dan habitatnya. Kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.